Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Oke, Alhamdulillah kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat tempat, juga nikmat istiqomah, eh, yang mana nikmat tersebut kita gunakan untuk belajar di kesempatan hari ini dan melanjutkan pembahasan kita di pembahasan mengenai i'rab. Dan kita kemarin sudah melewati beberapa hal. Di antaranya adalah i'rab ta'adzur, i'rab tiqal, dan juga berkaitan dengan bina. Di pertemuan sebelumnya saya sempat janjikan untuk memberitakan tentang bagaimana kita mengi'rab kalau misalkan dia itu adalah i'rab yang munasabah. Nah, ya, sebentar. Eh, Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang kemarin sempat dijanjikan, sedikit mengingatkan lagi bahwasanya i'rab itu ada dua macam. I'rab yang bermakna lafzi dan i'rab yang bermakna maknawi. Nah, itu adalah perbedaan. Yang mana kedua perbedaan ini nanti akan berdampak kepada cara kita mengi'rab. Lalu yang kedua, Ibnu Ajurum itu menganggap bahwasanya i'rab itu bermakna maknawi. I'rab itu bermakna maknawi. Sedangkan jumhur ulama, dan dalam hal ini adalah kebanyakannya para ulama, menganggap bahwasanya i'rab itu adalah i'rab bermakna lafzi. Nah, itu bisa apa namanya? Bisa dilihat dari kitab-kitab mereka, terutama ketika nanti kita diberikan kesempatan untuk mengaji kitab Qatrun Nada, atau kita nanti diberikan kesempatan untuk mengaji kitab Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu Nahwu, insya Allah nanti kita akan ketemu dengan perbedaan antara i'rab bermakna lafzi dan i'rab bermakna maknawi. Nah, kita kemarin sudah kenalan dengan kedua i'rab ini. Dan kita sudah tahu apa itu i'rab bermakna maknawi dan apa itu i'rab bermakna lafzi. Dan i'rab bermakna maknawi itu ada dua macam. Ada yang berupa i'rab lafzi, yang mana kemarin kita baca itu, seperti pada kalimat Zaidun, yang mana kalimat Zaid, sebelum dia masuk ke dalam susunan kalimat, dia tidak berharokat. Artinya Zaid saja. Lalu ketika ada kalimat ja'a,
dalam arti dalam hal ini Zaid masuk ke dalam tarkib, masuk ke dalam susunan sebuah kalimat jaa, maka dalnya itu yang tadinya sukun atau tidak berharokat itu berubah menjadi dhammah. Lalu ketika kita masukkan ro'aitu, maka dia menjadi ro'aitu Zaidan. Begitupun juga dengan kita katakan eh, kita tambahkan maror tubi, maka dia akan berubah menjadi maror tubi Zaidin. Dan kita perhatikan bahwasanya dal di situ itu harokatnya berubah-ubah dari doma, fathah, kemudian ke kasroh. Nah, itu yang disebut sebagai namanya i'rab lafzi. Nah, sedangkan yang kedua, nah yang ini akan menjadi pembahasan sedikit kita dan mengulang materi yang kemarin, bahwasanya i'rab yang bermakna maknawi, kan kemarin kita katakan ada i'rab al-lafzi, ada al-i'rab al-maknawi. Ini dengan anggapan kita menganggap i'rab itu adalah bermakna maknawi ya, seperti eh, apa yang disampaikan oleh Ibnu Ajurum. Baik, ini contohnya adalah kemarin kita katakan jaa, misalnya kalimat Zaid, kalimat Zaid, kalimat Zaid awalnya Zaidun, ketika jaa menjadi jaa Zaidun, ketika ada ro'aitu maka ro'aitu Zaidan, dan ketika tambah marortu bi maka marortu bi Zaidin. Nah, ini adalah contoh-contoh i'rab lafzi. Nah, sekarang kita masuk ke i'rab maknawi. I'rab maknawi kemarin kita sudah kenalan dengan 3 istilah. Ada namanya istilahnya ta'adzur, yaitu untuk isim-isim yang dimana dia itu diakhiri oleh alif maksurah. Ada yang dia itu adalah asikol, yang mana asikol ini adalah untuk harokat yang berasal dari isim-isim yang mankus. Isim-isim yang mankus. Nah, terakhir, ini yang kemarin dijanjikan adalah i'rab al-munasabah. Nah, terus di pertemuan yang lalu kita membahas tentang lawan dari i'rab. Lawan dari i'rab adalah bina. Yuqabilu al-bina. Nah, ini adalah lawan dari i'rab. Lawan dari i'rab adalah bina. Artinya dia halatan wahidah. Nggak berubah. Contohnya kalimat si bawai. Nah, itu kan nggak berubah dia. Mau ja'a si bawaihi, ro'a itu si bawaihi, maror tu bi si bawaihi. Selalu begitu. Nggak berubah dia. Nggak berubah si kalimat si bawahnya itu. Artinya kalimat si bawah di situ dia itu adalah isim yang dimana hanya punya satu keadaan saja, yaitu dalam keadaan kasroh. Nah, makanya kasroh yang ada di dalamnya itu tidak dikatakan sebagai kasroh i'rob, melainkan kasroh bina. Oke, nah ini adalah pembahasan kita di majelis yang lalu. Tafadhol, kalau misalkan mau ada diskusi dan ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang lalu atau materi sebelum-sebelumnya. Insya Allah nanti kalau bisa saya jawab segera mungkin. Nanti kalau belum, mungkin masih ada pending dulu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ustaz, Hmm, tadi saya ketinggalan lagi nyatet. Boleh hmm. diulang yang bina tadi, yang terakhir pembahasan Ustadz. Soalnya tadi saya lagi nyatet yang ini, yang di Oke. layar. Bina itu adalah lawan dari i'rob. Bina adalah lawan dari i'rob. Dan bina itu dimaknai sebagai kondisi di mana harokat akhir dari sebuah kalimat, dalam hal ini adalah isim kebanyakan, itu hanya punya satu kondisi saja. Contohnya kalimat si bawaihi. Si bawaihi. Sampai hari kiamat,
Ha itu akan selalu berharokat kasroh. Nggak mungkin si bawai hu, apalagi si bawai ha. Nggak mungkin itu. Pasti si bawai hi. Nah, kalimat si bawaihi ini ketika masukin ja'a, si bawaihi, ro'aitu si bawaihi, dan marotu si bawaihi, akan selalu di i'rob sebagai i'rob bina. Atau bahasa lainnya itu bariznya itu. Baris itu berarti harokatnya itu. Harokat akhir atau huruf akhirnya itu adalah selalu dalam keadaan kasroh. Nah, itu adalah yang disebut sebagai namanya bina. Lawan dari i'rob. Yuqabilu. Yuqabilu itu berarti lawannya. Lawan dari bina. Oke, selain Mbak Wika, silahkan kalau ada lagi pertanyaan. Ustadz, Hmm. kalau misalkan i'rab ini tuh secara pastinya itu perubahan secara tulisan atau secara ucapan gitu, Ustadz? Secara ucapan, aslinya ucapan. Kemudian, Ucapan. kemudian karena apa namanya tulisan juga mewakili ucapan, maka tulisan pun juga diselaraskan dengan ucapan. Jadi i'rab lafzi ini nampak terlihat dan nampak terdengar gitu ya, Ustadz ya? Ya, bisa begitu. Ya, soalnya tadi ada yang nanya ke saya gitu, kalau berarti terlihat di tulisan gitu. Kata saya emang awalnya itu apa namanya ucapan gitu ya, Ustadz. Mm-mm. Tapi yang lebih tepatnya itu ketika kita menjelaskan perubahan ucapan atau apa? Gini, s- apa pembahasan bahasa itu awal mulanya adalah pembahasan tentang ucapan, lisan, bahasa lisan. Di semua bahasa, nggak cuma bahasa Arab aja, semua bahasa. Pasti yang menjadi kodiah atau yang menjadi permasalahan adalah bahasa ucapan, bukan bahasa tulisan. Karena al aslu fil lughoh, asal dari bahasa itu adalah ucapan, bukan tulisan. Tulisan itu baru datang setelah ucapan itu ada. Jadi dalam pembahasan nahu juga ketika kita dikatakan ini tulisan atau secara ucapan, jawabnya ucapan. Gitu, secara ucapan. Nah, dan tulisan itu hanya memperingkas atau memperjelas apa yang diucapkan. Mungkin itu kurang lebih yang bisa saya jawab. Ustadz, hadza Hmm. itu masuk bina, bina ya, hadza. Hadza masuk bina. Gitu. Oh iya. Dan nanti beda lagi ya Mbak Bulan ya. Ketika kita katakan i'rab lafzi sama i'rab maknawi itu maknanya lafzi di sini beda ya. Lafzi di sini artinya memang dia nampak di ini, nampak di lisan, nampak dan terdengar di lisan. Itu ketika kita bicara spesifik lagi lebih ke arah i'rab. Tapi kalau bahasa secara umum itu yang dibahas adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Itu mungkin. Hmm, ada lagi sebelum kita lanjut? Ustadz, Hmm, silakan Bu. apakah bina itu sama dengan mabni gitu ya? Nah, beda. Bina itu adalah nama prosesnya. Oke. Sedangkan mabni, eh, coba deh gini deh. Saya mulainya gini deh. Doroba, isim fi'il apa huruf? Fiil, Fi'ilnya fi'il apa? madi, Oke, kalau mau saya jadikan isim isim fa'il, bagaimana bentuknya? doribun, Hah? doribun, Doribun. doribun, Oke, taib. Kalau mau saya jadikan maf'ul, mau jadikan isim maf'ul, madrubun, madrubun. Taib. madrubun. Barakallahu fiik. Taib. Apa beda antara dorib, apa bedanya? Oke, terus berikutnya. Kalau misalkan mau saya jadikan masdar, Dorban, dorban, atau dorbun aja deh. Ya sama aja dorbun, dorban. Oke.
Oke. Nah, bina itu adalah bentuk masdarnya. Bina itu adalah bentuk masdarnya. Sedangkan mabni adalah bentuk dari maf'ulnya, isi maf'ulnya. Nah, makanya kadangan para ulama, ini catat ya perkataan saya ya. Para ulama ketika membahas mengenai mabni dan mu'rab, biasanya para ulama akan memulakan pembahasannya pada pembahasan tentang apa itu bina dan apa itu i'rab. Mengapa begitu Ustadz? Karena mabni itu merupakan isi maf'ul daripada bina. Dan mu'rab itu merupakan isi maf'ul daripada i'rab. Maka tidak elok ketika kita membahas mabni dan mu'rab tanpa kita membahas terlebih dahulu bina, apa itu bina dan apa itu i'rab. Itu adalah kaulnya para ulama di dalam kitab-kitab mereka ketika mereka membahasakan mabni dan mu'rab. Ala kulli hal yang mau saya ringkas di sini, mabni itu adalah isi maf'ul, Bu Rani. Sedangkan bina adalah bentuk masdarnya. Atau bahasa yang lebih sederhana lagi dengan bahasa kita. Masdar itu adalah kejadiannya. Sedangkan isi maf'ul adalah isim yang dikenai kejadian. Berarti bina itu adalah nama prosesnya. Sedangkan mabni adalah hasil apa? Sesuatu yang dikenai proses pembinaan. Nah, bukan bina di sini maksudnya bina salah wahidah ya. Proses bina tersebut. Itu apa namanya perbedaan antara mabni dan bina. Mafhum? Baik, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Mu'rab juga sama Bu Rani. Mu'rab juga pun sama. Mu'rab itu adalah isim maf'ul dari kata a'roba yu'ribu. Dan i'rab adalah masdarnya. Jadi ada bedanya? Ada bedanya. Mungkin secara isi maf'ul apakah masdar itu ada bedanya. Tapi secara umum maknanya sama. Mabni sama bina itu sama. Gitu. Ada lagi? Berarti Ustadz ini pembahasan kan kalau di sorof itu al-aslu kata gitu ya atau apa itu kan dari masdar kan Ustadz. Mm-mm. Berarti di sini tuh disebutin apa dijelaskan dulu si masdarnya tadi si binanya nanti bina atau i'rabnya tadi nanti turunannya adalah mabni dan mu'rab gitu ya Ustadz. Mm-mm. Betul. Itu nanti pasti di semua kitab pasti kayak gitu nanti. Nanti pasti ketemu jumpa seperti itu. Dan itu tabiatnya para ulama kayak gitu. Pasti kalau saya menulis begitu. Dan tradisinya para ulama kayak gitu. Ada lagi? Cukup? Ayo, lanjut. Kita lanjut ke pembahasan kita di i'rab munasabah. Nah, munasabah itu apa sih Ustadz? Munasabah itu kayak misalnya hari ini saya berulang tahun misalnya. Sebab saya berulang tahun, akhirnya saya berpuasa hari ini. Nah, puasanya saya itu tersebab karena ada munasabah dengan kelahiran saya. Jadi munasabah itu sesuatu yang tersebab ada sebuah kejadian atau sebuah hal, akhirnya kejadian yang lain itu ngikut. Nah, itu namanya munasabah. Nah, itu kalau secara bahasa itu kurang lebih seperti itu dimaknainya. Nah, dalam hal ini, munasabah itu karena ada sesuatu yang lain, akhirnya sesuatu yang asli itu mengikuti sesuatu yang baru datang itu. Contoh ketika kita bilang kolamun. Kolamun aslinya adalah doma. Tetapi ketika kita bilang kola pena saya,
atau pena kamu dulu, pena kamu berubah menjadi kola muka. Dan ketika bilang ki, ketika anti, kola muki. Dan ketika kita bilang pena mu, kola muhu, kolamnya. Tapi ketika kita bilang saya, berarti kolami. Perhatikan. Kola muhu, kola muka, kola muki, kola muha. Perhatikan domahnya. Domahnya selalu domah, mengikuti aslinya ini. Tetapi kita perhatikan ketika dia itu dihubungkan dengan ya. Dalam hal ini menjadi kolami. Nah, kita bertanya-tanya, mengapa itu terjadi? Jawabannya, dikasrohkan dia tersebab adanya munasabah dengan ya domir atau ya mutakalim. Oleh sebab itu, mim itu yang tadinya domah dipaksa untuk kasroh tersebab ada ya. Nah, i'rab ini disebut sebagai namanya i'rab munasabah. Baik. Contoh misalnya, Habib itu artinya kekasih. Habib. Oke? Kita katakan Ja'a Habibi misalnya, kayak orang Mesir. Kalau misalnya apa namanya mau mujamalah, mau basa-basi, Ja'a Habibi misalnya. Dia bilang Habibi. Habibi ini kekasihku. Aslinya kan Ja'a Habibun. Tapi karena dia itu pengen mengungkapkan kekasihku, jadi Ja'a Habibi. Lalu Ra'aitu Habibi. Ra'aitu Habibi. Habibi. Terus marortu bihabibi. Nah, bihabibi. Habibi. Perhatikan, dalam hal ini harusnya Habib itu menjadi Ja'a Habibun dan Ra'aitu menjadi Ra'aitu Habiban. Dan sedangkan marortu bihabibin menjadi Habibi saja. Nah, dalam hal ini kita i'rabnya bukan i'rab lafzi, tapi i'rab munasabah. I'rabnya i'rab munasabah. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya i'rab munasabah. Oke. Jadi i'rabnya gimana, Ustadz? Nanti apa namanya? Saya cek lagi ya. Karena ingatan saya, i'rab munasabah itu gini. Semoga nanti ada tasihnya dan semoga ini nggak salah. Nanti kalau salah saya akan bilang. Oke, Ja'a Habibi, kalimat Habibinya itu fa'ilun. Oke, dia itu fa'il yang dia itu marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Oke, mana amin zuhuriha. Oke, mana amin zuhuriha. Mana amin zuhuriha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana amin zuhuriha al munasabah. Nah, ini dulu. Astagfirullah, tadi harusnya dicek lagi tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah mana amin zuhuriha al munasabah. I'rab munasabah.
itu adalah salah satu contoh dari i'rab munasabah dan cara meng'irabnya. Kemudian ketika di ro'a itu habibi juga pun sama. Dia apa namanya mansub, maf'ul mansub muqaddar juga. Dia nggak kelihatan tersebab tadi, tersebab dia ada i'rab munasabah. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan dia memang aslinya kasroh Ustaz, misalnya seperti habibi ini, apakah dia kita i'rabnya sebagai i'rab lafzi sebagaimana umumnya, atau kita i'rab dia itu sebagai i'rab munasabah Ustaz? Nah, di sini ulama berbeda pendapat untuk masalah ini. Ada yang berpandangan bahwasannya i'rab munasabah ketika dia itu masuk ke dalam kalimat yang majrur, dia itu boleh di-i'rab sebagai kasroh dan boleh di-i'rab sebagai munasabah. Nah, di antara dua qaul tersebut, yang paling kuat adalah qaul yang mengatakan bahwasanya i'rabnya adalah i'rab munasabah dan bukan i'rab majrur. Nah, itu adalah pembahasan mengenai tentang i'rab munasabah. Nah, oke. Sampai di sini. Coba tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Untuk i'rabnya nanti coba saya pastikan lagi apakah seperti ini. Cuma seingat saya seperti ini kurang lebih narasi yang digunakan oleh para mu'ribin. Oke, tafadhol sampai sejauh ini ketika ada diskusi atau ada pertanyaan. Berkaitan Kalau yang dengan waktu itu kan yang gimana? di Jurumiyah itu ininya apa namanya si I'rabnya? erotnya itu Coba gimana? fa'ilun marfu'un bidomatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakalim mana Astagfirullah. Betul, coba tulis itu. Domah muqaddarah, terus domah muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakalim alama qabla ya il mutakalim, terus mana'a min zuhuriha mana amin zuhuriha, ishtighalul mahalli oke, istighalul mahali biharokatil munasabah. iya Alhamdulillah, oke. Nah, syukran baulan, barakallahu fikum. Oke, nah ini i'rabnya. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dommatun muqaddarah. Ala ma qoblal ya'il mutakallim. Mana amin zuhuriha innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahalli biharokatil munasabah. Saya gedein lagi. Biar lebih jelas. Ya, ini catat. Syukran. Barakallahu fiik. Fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu mana'a min zuhuriha ala ma qabla ya'il mutakallim lishtighal lishtighali biharokatil munasabah. Alhamdulillah. Ini cara meng'irabnya. Nanti maf'ul sama. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi
Al-fathatu zahiratu atau fathatun zahiratun alal mana amin dhammah muqaddarah fathah muqaddarah mana amin zuhuriha ala ma qabla ya il mutakallim listighalil mahal biharakatil munasabah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha alama qablal ya il mutakallim lishtighal nita ya biasa lishtighal biharokatil munasabah. Nah, begitupun juga dengan majrur juga pun sama. Berarti majrurun ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun mana amin zuhuriha alama qablal ya'il mutakallim lishtighalil mahal biharakatil munasabah. Ya, ada pertanyaan yang belum jelas berkaitan dengan i'rab ini? Cukup jelas? Bu Enda, Bu Rani, Mbak Anissa, Mbak Ica, tafadhol kalau ada diskusi, Mbak dia juga silakan. Saat Hmm, boleh nggak kita bilang munasabah itu penyesuaian bacaan karena adanya ya mutakallim. boleh. Boleh, kalau dimaknai seperti itu boleh. Ada lagi? Cukup? Mbak Wika, ada diskusi? Enggak, Ustadz, cukup. Oke, baik. Terakhir yang menjadi pembahasan saya. Kemarin kan kita sudah mengenal ya, i'rab lafzi, i'rab bermakna lafzi. Tapi kita belum kenalan dengan i'rab bermakna lafzi yang mana dia juga itu punya muqabil, punya lawan. Lawannya bina. Bina bermakna lafzi. Lalu apa Ustadz bina bermakna lafzi itu? Nah, diperhatikan ya. Kita punya pembahasan nahwu. Apa? Gini deh. Ini pembahasan kita tentang i'rab ya. Jadi ada i'rab bimakna lafzi, ada bina bermakna lafzi, ada bina itu sendiri. Bukan bina istilahnya. Istilahnya itu dia laisa minal bina, laisa minal bina, wa laisa minal i'rab. Dia bukan bina, dia juga bukan i'rab.
Oke, perhatikan. Ini mungkin agak baru, tapi ini sebenarnya lanjutan dari yang sebelumnya. Bukan maksud ingin memperpanjang, tapi ingin mempertegas serta telah mendetilkan supaya nanti nggak terjadi iltibas. Baik. Oke, kemarin kita maknai bahwasanya i'rab bermakna lafzi itu adalah maji'a bihi libayani muqtadol amil. Jadi dia itu adalah sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan perihal apa yang dikerjakan oleh sang amil. Amil di sini ja'a ro'aitu itu amil namanya. Jadi ketika kita memperjelas sesuatu dengan harokat ataupun huruf, yang mana harokat dan huruf ini merupakan bayan, merupakan penjelas dari apa yang dikerjakan oleh amil, maka hal tersebut disebut sebagai namanya i'rab. Oke. Jadi i'rab bermakna lafzi, saya ulangi lagi, adalah i'rab yang mana, atau i'rab bermakna lafzi adalah sesuatu yang di mana dia itu menjadi penjelas bagi hal yang dituntut oleh amil ketika amil mengenai suatu isim. Baik itu berupa harokat maupun berupa huruf, maka itu disebut sebagai namanya i'rab bimakna lafzi. Baik. Nah, berikutnya, kalau bina seperti apa Ustadz? Nah, bina itu adalah kebalikan dari i'rab bermakna lafzi. Dia itu adalah sesuatu yang didatangkan bukan untuk menjelaskan sesuatu yang harus ada ketika amil itu mengenai sebuah isim. Bukan harokat, bukan juga dia itu huruf. Jadi apa yang saya omongkan, apa yang kita bincangkan di i'rab bermakna lafzi ini, kebalikannya di makna maknawi. Kebalikannya dari makna maknawi. Baik. Nah, ada lagi sesuatu yang dia itu bukan i'rab, bukan juga bina. Contoh misalnya ketika kita katakan lam yakun. Hafal surat Al-Bayyinah ya? Oke. Harusnya kan lam yakun. Lam yakun. Tapi ketika kita membaca surat Al-Bayyinah, kita selalu bilang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Pertanyaannya, kenapa nun dikasrohkan? Lalu kenapa lalu dia itu apakah harokat i'rab atau harokat bina? Nah, itu pertanyaan untuk kita. Oke. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada nggak yang bisa jawab? Kenapa kok dia itu diharokati kasroh? Karena bertemu alif lam di depannya. Alif lam, kurang 50%. Ada lagi yang lain? Karena sukun bertemu sukun. Barakallahu fiik Bu Endah. Iltiqa'u sakinain. Betul, barakallahu fiik. Kenapa kok dia itu harus kasroh Ustadz? Nah, jadi asalnya memang kalau iltiqa'u sakinain itu dengan kasroh. Asalnya begitu. Karena memang lebih mudah kasroh ketika iltiqa'u sakinain. Betul, barakallahu fiik. Karena apa namanya? Iltiqa'u sakinain. Benar juga jawabannya Bu Rani, depannya ada alif lam, tapi kan ada lagi alasan yang kedua. Ada sukun juga yang di nunnya itu. Makanya disebut sebagai namanya iltiqa'u sakinain. Taib. Pertanyaannya sekarang, kasroh di sini itu kasroh bina atau kasroh i'rab?
Nah, para ulama bilang kasroh di sini itu bukan kasroh bina, bukan juga kasroh i'rab. Bukan kasroh bina, bukan juga kasroh i'rab. Seperti misalnya kiroat yang mengatakan alhamdulillah. Kiroatnya kiroatnya Hasan al-Basri. Alhamdulillah. Di kiroat yang lain mengatakan alhamdulillah. Ini kiroat syazah semua. Kiroat yang syadz. Tapi boleh dijadikan hujah dalam bahasa. Mengatakan alhamdulillah dan alhamdulillah. Pertanyaannya di sini, harokat lam dalam kalimat lafzul jalalah Allah itu harokat bina atau harokat lafaz atau harokat i'rab? Itu jadi pertanyaan. Dan alhamdulillahnya pun juga sama. Dalnya di situ. Itu harokat bina atau harokat i'rab? Lamnya itu. Nah, kalau ini disebut sebagai namanya iltiqa usakinain, kalau ini disebut namanya harokatul itba. Harokatul itba. Istilahnya para ulama adalah harokatul itba. Oke. Nah, di sini ini harokatul itba dan harokatul iltiqa usakinain itu dia bukan harokat bina, bukan juga harokat i'rab. Nah, inilah apa namanya taksim atau pembagian ketiga dari i'rab dan bina. Yaitu apa? Dia bukan i'rab dan dia bukan bina. Tuh. Oke. Tapi kadang sebagian para ulama ada yang sedikit memaksa. Dalam perihal apa Ustadz? Dalam perihal mereka itu mengi'rab. Jadi ada yang mengatakan begini. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wa kussira. Perhatikan. Wa kussira dan dia dikasrohkan bisa babil iltiqai sakinain. Jadi ada yang sedikit ya memaksakan i'rabnya itu seperti itu. Boleh nggak Ustadz? Ya sah-sah saja. Silahkan kalau kita mengatakan seperti itu. Hanya saja kalau menurut pembagian kita ini, dia itu bukan harokat i'rab, dia juga bukan harokat bina. Berarti ya sebenarnya dia itu adalah sesuatu yang ada, tersebab, kita harus tuntaskan nih. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari iltiqa usakinain, ketemu dua sukun ini. Nah itu. Jadi dia bukan harokat i'rab, bukan juga harokat bina. Termasuk harokatul itba juga pun sama. Inilah sedikit pendetilan dari saya mengenai tentang laisa minal i'rab wa laisa minal bina. Dia bukan i'rab, bukan juga bina. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau ada diskusi? Nah, kalau nggak ada, berarti kita simpulkan, berarti bina yang bermakna lafzi, itu dia bukan i'rab sini, bukan i'rab bermakna lafzi, dia juga bukan i'rab, bukan bagian dari i'rab, bukan juga bagian dari bina. Dia adalah sesuatu yang tersendiri. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama maksud dari al-bina bermakna lafzi. Nah, ini nanti silakan. Saya hanya menyimpulkan saja dari hasil bacaan saya serta diskusi saya tentang bina bermakna lafzi menurut para ulama. Dan semoga setelah ini kita jadi lebih cerdas dalam meninjau,
melihat, menelaah berbagai harokat akhir dalam sebuah kalimat Arabiyah. Kalau ada diskusi atau ada pertanyaan, sembari saya lihat siapa hari ini gantian yang baca. Berarti Ustadz i'rabnya dia gimana Ustadz? I'rabnya apa? Si yakun ini. Tadi nggak usah tambahin kata kusiro, langsung aja fi'lun mudhari'un majazumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Udah gitu aja. Enggak biharokatil ittiba. Enggak ditambahin itu Ustadz. Nggak perlu. Kalau mau ditambahin ya silahkan, tapi kalau bagi saya, menurut saya nggak perlu. Tapi kok Jadi i'rabnya mirip ya Ustadz? Wika dulu deh. Ya silakan. Mbak Teh Tri aja duluan. Ya Nanti silakan saya. Bu Wulan silakan. Apa nih ya? Untuk yang tadi, lupa Ustadz. Gak apa-apa, Mbak Wika dulu. Oke, silakan Bu Wika. Maaf ya. Ini. Gak apa-apa. Nah, eh, ini saya gini Ustaz. Kalau dia nggak ditambahin kusiroh tadi ya, Mm-mm. kita jelasin sederhananya gimana ya Ustaz dengan harokat kasroh itu di Harokat, lamnya kunilnya. oke Heeh. gini aja mungkin kali Mbak. Mudahnya Eh, gitu Ustaz. Karena saya juga mudahnya, baru dengar nih. oke mudahnya gini deh. Gimana caranya kita bisa mengucapkan sukun ketemu sukun? Lam yakun alladzi. Kita pengen, kan itu kan sukun, kita sukunkan tuh. Iya. Sementara kita Heeh. harus menyambungkan gitu. Nah mungkin kayak Gitu gitu aja aja cara ya. sederhananya. Heeh. Tanpa kita tambahin kusiroh tadi di irobnya gitu ya. Ya di irobnya kita tambahin, kita tidak menambahkan kusironya gitu. Hmm. Ya Kalau Ustaz. mau menambahkan juga ya silahkan. Ada lagi pertanyaan untuk Mbak Wulan, sudah ingat Tapi pertanyaannya? kok Ustadz, saya lebih lebih apa ya? Lebih logisan yang tadi Ustadz, yang i'rab yang lil tiko isakinain Ustadz. Ya, silahkan lah, silahkan. Enggak, maksudnya bukan silakan Ustadz, tapi apa ya? Kalau kayak tadi yang majezumun bisukun apa tadi? Majezumun wa alamatu Nah, jazmihi as-sukun. nah itu kayak mirip i'rab lafzi gitu Ustadz. Oke. Iya gitu. Nah, Karena tapi kan gini kayak nanti, jadi nanti dia bingung. Emang ada ya Ustadz, apa namanya, lam itu mengkasrohkan huruf setelahnya atau mengkasrohkan kalimat setelahnya. Nanti kayak gitu nanti, apa namanya, bakal berimbas ke situ. Sedangkan kita tahu makna i'rab adalah mempertegas, memperjelas, bukan malah apa namanya, mempersulit gitu. Maka ya tadi ya lebih baik lebih baiknya ditinjau dari pemahaman para pelajar kita atau orang yang menangkap dari hasil diskusi kita. Gitu aja. Kalau terus misalkan dia dia masuk butuh kemana dong Ustadz? apanya? Kan ini nggak ada nih. Ah, Ini sebenarnya bab besarnya apa Ustadz? Kan tadi bagi tiga nih. I'rab bi makna lafzi. Ini iya. ditinjau dari apa? Maksudnya bab besarnya apa? Bab besarnya adalah babul i'rab. Babul i'rab. Bab besarnya tentang i'rab. Mm-mm. Tapi ada bina di situ Ustadz. Bina kan sebagai lawan. Oke deh, Oh, apa ya jadi bahasanya ya? Eh, tinjauannya Ustadz. Maksudnya ditinjau dari tinjauannya, apa gitu? oke, ditinjau dari akhir kalimat. Akhir kalimat, dah, gitu aja. Biar mencakup semuanya. Akhir kalimat. Akhir al-kalimat. Dah, mungkin gini aja. Mencakup semuanya. Akhir kalimat. Nah, kan ini babnya akhir kalimat Ustadz.
Oke. Nah, ketika si yakun ini otomatis dipertanyakan dong si nunnya ini ketika terbacakan gitu Ustadz. Hmm. Disandingkan dengan alladzina kan setelahnya. Mm-mm. Nah, itu kan nggak termasuk kata Ustadz. Oke. Berarti ini tuh maksudnya di bagian apa gitu Ustadz? Kalau di bagian dalam ilmu bahasa Arab ini disebut sebagai di bab ini bab sorof, di bab al-ahkam fi al-asma wal af'al. Itu ada di kitab Unwanuz Zorof di bab terakhir. Ada di situ. Kitab Unwanuz Zorof di bab terakhir ada tentang pembahasan tentang iltiqa usakinain. Bab besarnya adalah bab ahkamul asma wal af'al. Nah, ada lagi? Nah, kan di situ Hmm. di bab liltiqoi sakinain Ustadz. Hmm. Nah, jadi gimana ya? Maksudnya ketika kalau misalkan dijelaskan harokatul ittiba misalkan Hmm. itu apa ya namanya? Tadi gitu. Ya udah penjelasannya berarti dia sebagai harokat yang diikutkan kan maksudnya Ustadz. Betul. Nah, berarti kan kalau misalkan liltiqoi sakinain pantas gitu terlihat di ada tadi bertemunya dua sukun gitu Ustadz. Oke. Ya gitu. Hmm. Kenapa itu tidak kuat gitu Ustadz dan malah samar Oke. jadinya. Saya lebih meninjau ke arah dalam perihal supaya mempermudah aja dulu untuk tidak tercampur dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi lam yakun alladzi gitu dulu aja. Jadi supaya nggak tercampur gitu. Sehingga saya meninjau lebih baik diputus, nggak usah ada tambahan wakusiro. Tapi kalau ingin memperjelas lagi, ya silahkan saja gitu tadi. Ya nggak apa-apa ditambahkan wakusiro maqobla akhirihi. Afan, wakusiro bisa babil iltiko isakinain. Dia dikasrohkan tersebab ada ketemunya dua sukun. Ya itu makanya tadi saya bilang dengan silahkan. Nah, nggak masalah. Saya kegambar sih ini Ustadz pertanyaan Teh Ulan tadi. Gimana coba? Karena saya sendiri selama ini ya gitu karena ini ya kefakiran ilmu ya. Saya mikirnya tuh sederhana gitu. Nah, ini dibaca kasroh nih karena iltiqo sakinain. Nah, itu sederhananya. Makanya tadi saya kegambar tuh yang Teh Ulan tuh sampein gitu ke ini Andi apa? Ke Hmm. ke nggak ini. Maksudnya dia ke situ gitu. Berarti saya juga kurang paham tuh yang di bab Unwan Zorof waktu yang di idat kemarin ya. Saya mikirnya tuh sederhananya ya gini gitu. Dia dibaca kasroh karena iltiqo sakinain gitu. Tapi itu kurang tepat ya Ustadz ya. Oke, silakan kalau ada lagi diskusi. Sebenarnya bukan kurang tepat lah, mungkin ada cara pandang yang berbeda, itu aja dalam meninjau hal ini. Kalau misalkan kita tinjau dari sisi i'rabnya, dia itu adalah harokatnya sukun, gitu. Tapi kalau kita tinjau dari sisi dia itu adalah sesuatu yang harus dibaca berbarengan, maka nanti dia masuknya ke arah bagaimana takhallus minal iltiqo sakinain, supaya tuntas dari iltiqo sakinain. Jadi satu kasroh ini bisa masuk ke dalam bab akhir kalimat dalam bab nahwu, dan kasroh ini juga bisa masuk ke dalam bab unwanu dzaraf di iltiqa'u sakinain. Tuh. Ada di halaman 50 kalau di tempat saya tentang bab iltiqa'u sakinain di kitab unwanu dzaraf itu. Halaman 56, Ustaz. Oke, kalau tempatnya Bu Enda 56, kalau tempat saya 50.
Hmm. Yuk, ada lagi diskusi? Ya, Ustaz. Tapi kalau misalkan i'rab yang tadi Ustadz sampaikan Hmm. itu eh, saya ngegambarnya kayak kan ini i'rab itu ada secara lafzi dan takdir kan. Oke. Nah, terus di dalamnya itu yang kemarin Ustadz bilang di dalamnya itu ada i'rab bimakna lafzi dan bimakna maknawi kan. Mm-mm. Nah, ketika tadi yang Ustadz sampaikan i'rab itu kok jadi terbenakan oleh saya di i'rab lafzi itu yang takdirnya itu Ustadz yang gambar apa bab besar dari Mm-mm. dua bagian i'rab lafzi dan takdiri gitu Ustadz. Mm-mm. Jadi si apa namanya si i'rab yang Ustadz sampaikan tadi yang apa fi'lun mudhari'un tadi itu majizumun bisukun. Nah itu kayak apa ya? Kayak si i'rab yang lafzi gitu Ustadz. Mm-mm. Kayak gitu. Itu sih. Mm-mm. Tapi secara umum paham kan di mana iskalnya dan di mana letak perbedaan dan ininya? Ya, Sudah kalau itu nggak apa-apa deh. Nanti silahkan apa diimprovisasi aja ketika memahami, ketika menjelaskan, ketika berhujah, diimprovisasi saja. Insya Allah kalau misalkan sudah paham apa namanya inti di mana duduk permasalahannya, sehingga nanti ketika ada perdebatan, ada diskusi, kita jadi tahu mana yang harus kita diskusikan, mana yang harus kita benarkan ketika memang pemahamannya salah. Gitu. Dari Bu Endah, dari Bu Nani, Mbak Indi, Mbak Ica, silahkan kalau ada diskusi. Mbak Widya juga. Cukup? Oke, yuk. Lanjut. Sekarang gantinya Mbak Wulan ya. Mbak Wulan kemarin udah baca Mbak belum? udah Ustadz. Oh, Sekarang udah. lanjut yang lain. Sekarang Saya Ustaz. Bu Endah. Silakan Bu Endah. Astagfirullah. Sebentar. Belum saya. Sebentar Bu. Silakan Bu Endah dibaca. Aqsamul i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa lumihi fid daraini amin. Amin. Lanjut. Aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab. Summa aqadha yatakallamu ala Al-Qabi. al-qabil i'rabin mu'abbiran anha bil aqsamu faqalu Faqala. faqala Mm-mm. wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun Mm-mm. wa aqsamuhu wa i'rabihi Wa al-waw i'rabuhu. wa i'rabuhu al-waw lil Ti'nafin. lil Ti'nafi. istinafi wa Mm-mm. aqsamu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i Mm-mm. wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun Mimi. alal mimi wa Mm-mm. aqsamu mudafun Mm-mm. wa Wal ha'u. wal ha'u mudafun ilaihi mabniun alal dhammi fi mahalli jari Mm-mm. arba'atun khabarun mubtada'un marfu'un bil I. mubtada'i Mm-mm. wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhir Mm-mm. raf'un badalun min arba'atun badalu ba'din min kulli Mm-mm.
وبدل مرفوع وفيه ما مرة مر في قوله اسم وفعل وحرف Mm-mm. ونسب الواو حرف عطف Mm-mm. جزمي معطوف على رفع والمعطوف على مرفوع Mm-mm. Kalau alal marfu'i marfu'un, Bu. على المرفوع مرفوع Mm-mm. Wa khafdud. scroll ke atas Oke, taib. Mm-mm. Udah kelihatan? belum Atau kurang gede ya kali ya? Nah, wa khafdun tuh. Kelihatan, Bu? belum Hmm. Belum kelihatan? belum Nah, ini oh iya ya, oke. Silakan. Wal khafdu وخفض الواو حرف عطف خفض معطوف أيضا على رفعه والمعطوف على المرفوع marfu'i. على Al. المرفوع مرفوع Mm-mm. Lanjut. وجزم Mm-mm. الواو حرف عطف Mm-mm. جزم معطوف على رفعه والمعطوف على مرفوع Barakallahu fiik. Lanjut. Yakni. آه، يعني أن القبائل أربعة Mm-mm. الرفع و- ومعناه لغة Betul. العلو Mm-mm. واصطلاحا تغيير مخصوص علامته الضمة وما نبى عنها Mm-mm. ويكون في الاسم والفعل Mm-mm. Wal fi'li. والفعل Mm-mm. نحو يضرب زيد Betul. فيضرب فعل مضارع مرفوع terus Bid-dhammah. بالضمة Mm-mm. Wa zaid. وزيد Mm-mm. فاعل مرفوع أيضا بالضمة Mm-mm. Lanjut. والنصب ومعناه لغة Mm-mm. Istiq. الاستقامة Betul. Wastilah. واصطلاحا Mm-mm. تغيير مخصوص علامته الفتحة Mm-mm. وما نبى عنها Mm-mm. ويكون في الاسم والفعل أيضا نحو لن Mm-mm. أضرب زيدا Mm-mm. فأضرب فعل مضارع منصوب بلن Mm-mm. وفاعل مستتر وجوب Wujuban. وجوبا تقديره تقديره Takdir. تقديره Mm-mm. أنا Mm-mm. وزيدا مفعول به منصوب Betul. والخفض ومعناه لغة ضد الرفع Mm-mm. وهو التسفل Betul. واصطلاحا Mm-mm. تغيير منصوص علامته الكسرة وما نبى عنها Mm-mm. ولا يكون إلا في الاسم نحو مررت بزيد Mm-mm. Fazaidin. فزيد محفوظ بالباء Mm-mm. Wal jazmu. والجزم ومعناه لغة القطع Mm-mm. Wastilahan. واصطلاحا تغيير مخصوص علامته السكون وما نبى عنه
Mm-mm. wala yakunu illa fil fi'li Mm-mm. nahu lam yadribu zaidan Lam lam yadrib aja. yadribu lam yadrib zaidun lam Mm-mm. yadrib zaidun fayadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa Mm-mm. alamatun jazmihi Mm-mm. sukunu Ya cukup. summa lam Barakallah fiik. Cukup. Bagus. Barakallah. Tinggal nanti di apa namanya, dijedah, Bu. Ketika ada koma dijedah. Kayak kita baca bahasa Indonesia, ketika ada koma kan jeda sedikit, baru nanti lanjut. Ketika ada titik, berarti jeda sedikit, baru lanjut. Jadi jangan langsung diterobos, nanti napas kita gak kuat. Gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, udah bagus kok. Hampir tadi benar semua harokat-harokatnya. Dan sudah benar juga tadi cara mengiropnya. Tinggal nanti diperbaiki. Oke. Yuk. Nanti sembari saya baca, nanti sembari diharokati. Kalau misalkan nanti ada yang apa namanya, ada yang nggak tahu i'rabnya kayak gimana. Baik. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu tentang aqsamul i'rab. Setelah kita panjang lebar membahas tentang i'rab dengan berbagai pandangan ulama, juga dengan berbagai taujihat ataupun arahan serta pandangan ulama tentang i'rab itu apa dan macam-macamnya. Dikatakan di sini tsumma akhadha yatakallamu. Akhadha di sini bermakna mulai ya, bukan maknanya mengambil, bukan. Jadi akhadha di sini maknanya memulai. Ketika kita menggunakan kalimat akhadha bermakna mengambil, maka nggak boleh setelahnya ada fi'il. Tapi kalau kita mau maknanya memulai, maka boleh setelahnya fi'il. Nah, akhadha ini dia punya dua macam. Ketika kita maknai dia memulai, maka dia disebut sebagai namanya af'alu asyurur. Kalau kita memaknainya memulai. Tetapi kalau kita maknanya mengambil, akhodha, mengambil, maka disebut sebagai namanya af'alul aja. Nggak pakai af'alul syuru. Oke. Konsekuensinya apa Ustadz? Konsekuensinya nanti ada banyak. Di antaranya nanti ketika kita maknai akhodha sebagai makna memulai, maka nanti hukum yang berlaku pada akhodha sebagaimana hukum yang berlaku pada kana wa akhwatuha. Tetapi ketika kita maknai akhodha sebagai makna memulai, maka dia seperti fiil-fiil yang biasa. Yaitu apa? Yaitu nanti butuh fa'il dan butuh maf'ulun bihi. Oke. Nah, terus pertanyaannya, Ustadz, gimana caranya kita bisa memaknai akhodha itu bermakna mulai sama akhodha bermakna mengambil? Jawabannya konteks kalimat yang menghukumi dia bermakna mulai atau dia bermakna mengambil. Oke. Nah, dalam hal ini, tsumma akhadha yatakallamu. Dia mulai mengambil perkataan. Mengambil. Kayaknya bisa, tapi jauh. Maka yang tepat adalah memulai. Tsumma akhadha. Kemudian beliau telah memulai yatakallamuna ala alqabil i'rab. Kemudian beliau memulai perkataannya dengan menjelaskan tentang alqab, laqab i'rab. Gitu. Misalnya saya punya putra, nama putra saya Ibrahim, maka saya lakopkan diri saya dengan istilah Abu Ibrahim. Tuh. Misalnya Bu Rani punya anak namanya Ridho, maka Bu Rani bilang Ummu Ridho. Gitu. Nah, Bu Endah punya anak namanya Ahmad, maka Bu Endah melakopi dirinya dengan Ummu Ahmad. Ila akhirih.
Itu namanya adalah lakob. Oke? Dalam istilah bahasa Arab ada namanya lakob, ada namanya kinayah. Nah, itu ada lagi. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Lakob dan kinayah itu keduanya menunjukkan penghormatan kita kepada orang tersebut. Jadi orang Arab itu, khususnya orang-orang Mesir ya nih, sampai sekarang itu mereka menjaga sekali nama perempuan. Dalam arti kita nggak akan pernah dikasih tahu nama ibu-ibu perempuan di sekitar Mesir. Orang-orang selalu menyebutnya Ummu Ahmad, Ummu Ahmad, Ummu Zakaria. Selalu bilangnya Ummu, nggak pernah memanggil namanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kemuliaan perempuan dengan tidak diketahui namanya. Tuh. Tapi kalau untuk identitas gimana Ustadz? Identitas ya kita harus tulis nama asli kita. Tapi untuk kita sebagai kita yang memanggil, jangan pernah memanggil nama namanya langsung. Ini apa namanya urfnya di sini itu begitu. Tapi lagi-lagi kalau di Indonesia kan mungkin ibunya Ridho, ibunya Ahmad, ibunya Fikri kan biasanya begitu kita ngomongnya. Kita tidak pernah memanggil namanya langsung. Tapi ya kalau memanggil namanya langsung ya silahkan aja nggak apa-apa gitu loh. Mungkin karena kita nggak tahu nama anaknya siapa, atau beliau belum pernah ngasih tahu kalau beliau sudah punya putra ataupun putri, namanya siapa, ya nggak apa-apa kita memanggil namanya. Tapi balik lagi ke pernyataan saya tadi, lakob dan kinayah itu menunjukkan kemuliaan kita dan menghargai kita menghargai lawan bicara kita dengan tidak langsung memanggil namanya, tapi dengan memanggil nama anaknya ataupun nama kakeknya, nama bapaknya. Tuh. Hey, lanjut ke sini bahwasanya lakob dari i'rab itu ada banyak. Mu'abbiron anha bil aqsam. Kemudian beliau itu menggunakan kata aksam ini untuk menyebut kata alqob. Sebenarnya alqobuhu arba'atun. Aslinya itu begitu. Tetapi beliau mengatakan aqsamuhu dan bukan alqobuhu. Lalu yang benar yang mana sih Ustadz? Dua-duanya benar. Nggak ada masalah. Gitu. Oke, dua-duanya benar dan dua-duanya sama. Terus wa aqsamuhu mu'abbiran anha bil aqsam, yang dimana lakob itu beliau gunakan dengan kata aqsam. Wa aqsamuhu wa i'rabuhu, i'rabnya adalah al waw, wawnya lil istinaf. Waw istinaf ini berarti dia itu punya. Oh iya, kunyah. Kok kinayah sih? Astagfirullahaladzim. Kunyah. Ya, syukron Bu Endah. Kunyah. Kok kinayah tadi saya nyebutnya? Kunyah. Betul. Oke, syukron Bu Endah. Oke. Wa i'rabuhu al-waw listinafin. Wawnya listinaf. Wa aqsamuhu mubtadaun marfu'un bil ibtida'i. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun alal mim. Jadi alamatnya adalah rofa'nya dengan domah yang ada pada mim. Wa aqsamunya di situ mudhofun ilaih, mudhof aja. Wal ha'nya mudhofun ilaih mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Jadi di sini kenapa ada kata mahali? Karena hak di situ merupakan isim yang mabni. Arba'atun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Raf'un badalun min arba'ati. Badalu ba'din min kullin. Wa badalul marfu'i marfu'un. Wa fihi ma marra fi qawlihi ismun wa fi'lun wa harfun. Ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya mengenai badal ba'du min kulli ini. Nah itu. Nanti insya Allah akan diulangi lagi ketika di babnya. Bismillah.
Wa nasbun harfu atfin, dia adalah harfu atof, haruf penghubung. Nasbu ma'tufun ala raf'i wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Wa khafdun al waw harfu atfin wa khafdu ma'tufun wa aydan alal raf'i wal ma'tufu al marfu'i marfu'un wa jazmun harfu atfin jazmu harfu ma'tufun ala raf'i wal ma'tufu al marfu'i marfu'un. Nah, diperhatikan ini. Oke. Kan kita di awal kemarin sudah membedakan antara i'rab bermakna lafzi sama i'rab bermakna maknawi. Oke? Nah, perbedaan itu nanti akan juga berimbas kepada pengistilahan kita terkait dengan rofa, nasab, jar, dan juga jazm. Ketika kita memaknai i'rab bermakna maknawi, maka secara istilah, inilah istilah yang paling tepat digunakan. Ketika kita kapan? Ketika kita memaknai i'rab bermakna maknawi. Tetapi jika kita memaknai i'rab bermakna lafzi, maka yang tepat adalah sampai sini aja. Sampai pada pembahasan gini. Nah, ini adalah ketika kita memaknai i'rab bermakna lafzi. Jadi kalimat alamatuhu taghyirun maksusun alamatuhu-nya ini, itu dia adalah sesuatu yang lain. Mungkin kita underline saja. Oke, saya ulangi lagi. Kalau kita memaknai i'rab itu bermakna maknawi, maka dua-duanya ini ada. Taghyiru maksusun alamatuhu ad-dhammatu wa manaba anha. Ini ketika kapan? Ketika kita memaknai i'rab bermakna maknawi. Tetapi ketika kita memaknai i'rabnya itu i'rab bermakna lafzi, maka kalimat taghyirun maksusun alamatuhunya ini nggak ada langsung. I'rabun secara istilah adalah ad-dhammah wa manaba anha. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang dibingungkan? Silahkan. Nggak ada? Lanjut. Nah, begitupun juga dengan nasab. Ketika kita memaknai i'rab itu bermakna maknawi, maka kita nyebutnya taghyirun maksusun alamatuhu. Nah, kita tulis. Tapi kalau kita memaknai i'rab bermakna lafzi, maka kita sebutnya adalah al-fathatu wa ma naba anha. Oh iya, tadi lupa. I'rab secara bahasa maknanya adalah al-ulu, tinggi. Sedangkan i'rab secara nasab secara bahasa maknanya adalah istiqomah. Maknanya adalah istiqomah. Stabil. Enggak toleh-toleh, enggak iltifat. Enggak kemana-mana. Nah, sama juga khafat secara bahasa maknanya at-tasaful. Tasaful itu rendah. Sama, ketika kita memaknai i'rab sebagai maknanya i'rab maknawi, maka kita katakan taghyirun maksusun alamatuhu kasroh. Ini kalau kita maknai i'rab bermakna maknawi. Tapi kalau kita maknai i'rab bermakna lafzi, maka kita katakan al-kasrotu wa ma naba anha. Terakhir, al-jazmu. Jazm secara logatan artinya qat'u, terputus. Bahasa Jawanya pedot. Gitu.
Nah, sedangkan secara istilah tergantung. Kalau kita memaknai i'rab itu sebagai maknanya adalah i'rab bermakna maknawi, maka kita katakan taghyirun maksusun alamatuhu as-sukunu wa manaba anha. Tapi kalau kita maknai i'rab itu sebagai bermakna lafzi, maka kita katakan al-jazmu as-sukunu wa manaba anha. Oke, Fadol. Kalau ada diskusi, saya rasa mudah. Ini nggak perlu ada panjang lebar. Tapi kalau mau ada diskusi kan silakan. Mau ada diskusi, pertanyaan, atau ada hal-hal yang pernah didapatkan sebelumnya dari guru-guru, silakan. Al-ulu tadi apa artinya, Ustaz? Tinggi, Al-ulu. tinggi. Ulu, sumu juga artinya tinggi juga. Tasaful rendah, istiqomah stabil, atau datar, dan lain. Oke, Bu Rani, ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Ya, lanjut lagi, Bu Endah. Kita baca aja, insya Allah besok kita akan jelaskan. Falil aswasumma tumma lamma dzakaral musannifu. Dikit aja ya, baca aja insya Allah penjelasannya pekan depan, biiznillah. Silakan Bu Endah. walil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazmu ma fiha walil asma'i min dzalika wa i'rabuhu al-fa'u fas- fasihah fasihatu al-fasihatu wa taqaddama al-kalamu 'alaiha fi qawlihi wal ismu yu'rafu ila akhirih lil asma'i jarun wa majrurun muta'allaqun bimahdhufin taqdirahu ba'ad fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun Kainun, Bu. min Kainun. kainun Betul. fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun min dzalika min harfu Jarrin, jaziyah jarrin. harfu jari wa dha ismu Isyaratin. isaratin mabni ala sukuni fi mahalli jarri bimin li'annahu ismun mabniun la yazharu fihi I'rabun. i'rabun Lanjut. walilam Walami walami lil mu'ti wal kafi harfu khitabin. harfu khotabin la mahallilahu min i'rabu min i'rab arraf mubtada'un muakhira wa huwa marfu'un bidammati zahiratu Domah muqaddarah tadi ya, Bu. Lanjut. Wan nasbu. Lanjut aja. wa nasbu maktufun alal arfi wal maktufun alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri wal khafdu maktufun aidan alal raf'i wal maktufun alal marfu'i marfu'un wala jazma wow
harfu anfin wala nafiyatu lil jinsi ta'malu amalu inna tansobu Isma. saya pakai handphone Ustaz. Oke, taib. Oke. Tansibul isma. tansibul isma Wa tarfa'u al wa khabara. tarfa'ul khabar Mm-mm. wajazma Mm-mm. ismuha mabni alal fathi fi mahalli nasbi li'annahu ismun mabniyun la yazharu fihi Terus. ni'rabun Lanjut. fiha fi harfu jarri wal ha'u fi mahalli jarri fi wal Mm-mm. wal jar wal wal jari wal jari Jar wal majruru wal jarru majruru muta'alliqun mah bimahzufin. mahzufin takdiruhu kainun Mm-mm. kainun khabarun la Ya, lanjut. yani anna raf'a wan nasba wal khafda takunu fil asma'i Mm-mm. wa raf'u nahwu ja'a zaidun wan nasbu nahwu ra'aitu zaidan wal khafdu nahwu marartu bi zaidin Mm-mm. wa qawluhu wala jazma fiha mabniyun eh, ya- yakni 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 anal jazma la yadkhulul asma'a Lim lima lima sayati. sayati Mm-mm. sayati wa qawluhu walil af'ali min zalika rafu wa nasbu wal jazmu wala hafdha fiha Mm-mm. Yu'lamu i'rabu. yu'lamu irabuhu mimma marra qablahu Mm-mm. يعني أن الرفع ونصب والجزم تكون في الأفعال Mm-mm. ولرفع نحو يضرب من قولك يضرب زيد ونصب نحو لن أضرب من قولك لن أضرب زيدا Mm-mm. Wal jazm. والجزم نحو لم أضرب من قولك لم أضرب زيدا Mm-mm. Fadalla dzalika. ودل ذلك على أن رفعي والنسب مشتركان بين الأسماء والأفعال Mm. وأن الجر Wal وأن anjar. الجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال Mm-mm. وإنما اختص الاسم بالقصد لحفظه Mm. وثقل الجر جر جر Terus جر fata'adala فتعادل وأيضا لكون liqaunin الاسم لكون الاسم هو الأصل في الإعراب فاختص بحركة زائدة zaid. عن عن الفعل بخلاف Bikhilafi. الفعل بخلاف الفعل فإنه ثقيل والجزم خفيف فقابل ثقل الفعل Mm-mm. ثقل Khifatal خفة jazmi الجزم fata'adal. Oke. فتعادل Barakallahu fiik. Insya Allah kita besok lanjutkan ini. Ini gampang, mudah, dan insya Allah apa namanya
bisa lah kita kita ringkas aja. Paling nanti kita akan membahas mengenai tentang kenapa kok dia itu mungkin ini besok kita akan ringkas di sini nih. Kenapa kok isim itu dikhususkan pada khofat saja? Khofat kok dikhususkan pada isim saja dan jazm dikhususkan kepada fiil saja. Dan selebihnya insya Allah itu gampang untuk dicerna dan insya Allah kita akan mengulang sedikit tentang apa yang disampaikan hari ini. Itu dan alhamdulillah kita sudah bisa besok pekan depan juga sudah mulai masuk ke babu aramatil i'rab dan di sini mungkin nanti juga akan cepat juga karena ini sudah pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya dan sudah pernah ditunjukkan beberapa perihalnya. Mungkin nanti akan ada sedikit pendetilan mengenai tadribat, latihan-latihan untuk menguji pemahaman mana alamatul i'rab, mana nasab, insya Allah nanti coba akan saya hadirkan latihan-latihan tersebut dan insya Allah juga mungkin nggak bakal lama lah bab ini. Mungkin hanya 1 atau 2 pertemuan saja kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab yang akan lebih panjang lagi adalah bab tentang bab selanjutnya lah. Itu akan lebih panjang lagi. Di sini bab tentang babul ma'rifati alamatil i'rab dan fasal dari alamat i'rab tersebut. Ya, itu aja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf ini ada kelebihan 8 menitnya. Tapi semoga ada manfaatnya dan semoga kita Allah istiqomahkan di jalan menempuh pemahaman Arabiah ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari bacaan Al-Quran sehingga bacaan kita dan pemahaman kita terhadap Al-Quran semakin bertambah setiap harinya. Baik itu tentang cara membacanya, maksud dari setiap tulisannya, beserta makna dari ayat-ayat yang terkandung. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan selawat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa khafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.